Halo para pencari informasi dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Kali ini saya akan berbagi tips seputar cara mengoperasikan automatic transmisi pada Honda HR-V. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, ini kita sudah berada di dalam interior Honda HR-V. Sebelumnya kita nyalakan dulu engine-nya. Oke, ini dia posisi tuas transmisinya berada di tengah ya, yang mana dibuat seperti kanal besar di tengah antara kursi kanan dan kiri, jadi membuat Honda HR-V ini terlihat sangat megah di dalamnya. Nah, ini dia. Saya akan berbagi tips bagaimana cara mengoperasikan transmisi otomatis pada Honda HR-V. Dan memang setiap kendaraan otomatis itu memiliki sistem yang berbeda-beda. Ya, di sini ada yang pertama, ada lubang di tengahnya, nanti saya akan beritahu fungsinya. Di sini ada P, di sini R, N, D, dan S. Lalu di belakang ini ada rem parkir. Rem parkirnya dia sudah hidrolik ya, jadi cuman tinggal kita tarik aja. Kalau melepas tinggal kita dorong ke bawah. Di sini ada hot brake, gunanya buat dia itu otomatis. Jadi rem kalau kita posisi di jalanan yang macet gitu ya. Jadi tinggal kita rem sekali, selepas itu kita lepas pedal rem, itu dia akan otomatis ngerem sendiri. Dan ketika mau jalan tinggal injak saja gasnya, dia akan otomatis kebuka sendiri gitu ya. Ya, kembali lagi ke tuas transmisinya. Di sini yang mana di sini ada tombol pengunci sebelumnya. Dan ketika kita mau mengoperasikan giginya itu kita tekan dulu. Setelah itu pedal remnya kita injak ya, karena untuk kendaraan matic itu kita harus menginjak pedal rem setiap mau mengoperasikan gigi. Di sini ada P, itu parking ya. Ketika kita berhenti harus selalu berada di posisi parkir ketika mau mematikan mesin. Di sini ada R, reverse gear, gigi mundur, neutral, D, drive, dan yang S ini mungkin mode sport ya. Karena ketika di S ini ada akselerasi yang berbeda. Ya, ketika kita mau mengoperasikan ke posisi mundur, kita injak dulu pedal remnya, lalu ini kita tekan, kita tarik ke R. Ini kita ketika mau mundur, jadi dia langsung terkonek ke layar di head unit karena sudah dilengkapi dengan kamera parkir. Lalu ketika kita mau jalan, itu kita langsung di posisi D. Ya, posisi D. Udah, kalau ketika tuas transmisinya sudah di posisi D, kita tinggal jalan saja, tinggal injak gas sama rem aja udah. Jadi tidak ada perlu diutik-utik lagi gitu ya. Udah tinggal jalan. Lalu mode S ini adalah untuk mode sport, yang mana ketika kita menggunakan mode S ini maka ekosistem pada sistem eco pada kendaraan ini dimatikan gitu. Jadi kendaraan itu bisa dipacu semaksimal mungkin. Dan juga ada kelebihannya, ketika di mode S itu kita bisa menggunakan gigi manual, yang mana ada pedal shift di bawah setir. Yang ini sebelah kiri untuk mengurangi gigi, yang sebelah kanan ini fungsinya untuk menambah gigi, yang mana di mobil-mobil sport biasanya sudah dilengkapi dengan gigi manual. Lalu kita kembali ke netral. Fungsinya adalah ketika kita parkir paralel, yang mana ketika parkir paralel itu kita mobilnya bisa digeser-geser gitu ya, bisa didorong-dorong sama akang-akang tukang parkir. Tentunya ketika parkir paralel biasanya tidak boleh dikunci setang atau direm tangan gitu ya. Jadi kita harus diposisikan netral, karena ketika di posisi parkir seperti ini, walaupun
posisinya rem tangannya itu dilepas, dia tetap mengunci ya. Jadi gigi transmisinya itu terkunci sehingga tidak bisa digeser, bannya tidak bisa berputar gitu ya. Untuk itu, inilah fungsi daripada fungsi dari lubang yang berada di sini gitu ya. Fungsinya yaitu untuk menetralkan ketika posisi engine mati. Ya, ini adalah kuncinya ya. Dia udah keyless, jadi kunci ini tidak perlu dicolok-colokin gitu ya, karena sudah pakai smart key. Jadi kunci ini cukup kita kantongin saja. Dia ada sensor yang langsung terhubung dengan perangkat di mobilnya gitu. Dan ini kita bisa tarik ya. Nah, fungsinya ini adalah ketika kita mematikan mesin, lalu kita mau menetralkan supaya dia posisinya mobil netral dan bisa parkir paralel untuk digeser-geser sama kangkang tukang parkir gitu ya. Ya, ini posisi kita, kuncinya kita masukin ke lubang yang depan tadi, lalu seumpamanya kita matikan engine. Nah, ketika engine mati, tuas transmisi itu tidak bisa digeser-geser. Dia tidak bisa ditarik mundur, walaupun ini kita tekan dan pedal remnya juga kita injak, dia tidak akan mau digeser ketika posisi engine-nya sudah mati. Jadi dia mengunci secara otomatis. Nah, untuk memindahkan tuas ini ke netral itu dibutuhkan kunci ini, yaitu yang mana kita masukkan ke lubang yang berada di bawah sini. Iya. Ya, cara kerjanya mudah sekali. Ini tuas kunci yang ini kita masukkan ke lubang yang tadi di sini, lalu kita tekan dan pedal tuas transmisinya ini kita bisa tarik ke netral. Sudah, seperti itu aja. Jadi kita posisikan di netral, lalu kita cabut. Sudah otomatis dia akan netral dan tidak. Jangan lupa ketika sudah dinetralkan, untuk rem parkirnya juga kita kosongkan ya. Kalau isinya netral, di sini masih di rem juga sama saja, tidak bisa didorong jadinya gitu ya, atau tidak bisa digeser-geser. Dan jangan lupa ketika mengoperasikan automatic transmisi sebelumnya harus diinjak remnya terlebih dahulu. Dan fungsi daripada netral ini selain daripada untuk parkir paralel ya, nanti akan saya jelaskan cara mengoperasikannya. Ini berguna juga untuk ketika kita berada di lampu merah gitu ya, atau pada saat keadaannya macet parah gitu ya. Kalau di D dan kita rem, sebenarnya kendaraan sudah berhenti dan tidak berjalan, tetapi dia tertahan. Jadi transmisinya tetap bergerak tapi dia tertahan karena di rem gitu ya. Untuk itu kita posisikan ke netral pada saat posisi di lampu merah atau di kondisi jalanan yang macet lama, supaya lebih hemat di kampas remnya. Dan untuk indikator yang berada di bawah ini terhubung langsung ke layar yang berada di speedometer. Ya, semua yang indikator yang berada di pedal tuas transmisi tadi langsung terhubung ke indikator ini ya. Jadi kita tidak usah melihat ke bawah pada saat menyetir. Kita bisa melihat langsung dari indikatornya, di mana di sini P, di sini R, di sini N, D dan S semua terhubung di sana. Jadi praktis kita tidak usah melihat ke bawah, karena ketika sedang berkendara itu lebih baik fokus ke depan. Ya, demikian dulu video dari saya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan juga menambah pengetahuan antum-antum yang sudah merelakan waktu dan juga kuotanya untuk menonton video saya. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Dan juga akhir kata, saya John pamit undur diri. Terima kasih. Salam perotomotifan Indonesia.